pesantren ya. Oke? Untuk jam 11 ya, pesantrennya. Rafathar mau ke pesantren guys, supaya baik. Ya, Rafathar akan mau ke pesantren, terutama di Jakarta dulu. Pas lebaran hanya ketemu papanya sehari ya. Kasih lihat itu lagi. Hari ini kabarnya cerah ceria seperti biasanya ya, mudah-mudahan Anda juga seperti itu. Dan hari ini kita akan sama-sama untuk Rumpi The Secret. Nah, kita mulai di pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Mana yang kita highlight hari ini ya? Ini kameraku yang mana sih sebenarnya? Sana, situ. Oh, mana sih? Situ. Oke. Yang pertama beritanya. Kali ini berita lucu sih tentang anak-anak yang lagi play dates gitu ya. Ada King Fast main ke rumahnya Rafathar kalau nggak salah tuh ada di konten mereka. Terus itu dijadiin TikTok gitu ya. Pada saat si King Fast ini ngajak Rafathar sholat, terus habis gitu barengan wudhu, terus habis gitu aduh banyak sekali kata-kata bijak yang dilontarkan oleh Fast ke Rafathar gitu deh ya pokoknya, dan itu menuai komentar netizen lucu-lucu komentarnya, dan ini bahkan TikToknya sudah ditonton sampai lebih dari 10 juta kali. Seperti apa, yang mana, kita lihat yang berikut. Kasihan ya Rafathar dibanding-bandingin ya gitu ya. Terus habis dari Fast main gitu ya, terus ada lagi konten rencananya bahkan Rafathar itu mau dimasukin ke pesantren ya kan, di pesantren yang dimana kalau bertemu orang tuanya ada yang sebulan sekali, ada yang 3 minggu sekali gitu deh. Terus yang paling menarik itu udah ada lihat ekspresinya Rafathar. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Rafathar lagi apa? Nanti besok pesantren ya. Oke? Untuk jam 11 ya, pesantrennya. Rafathar mau ke pesantren guys, supaya baik. Ya, Rafathar akan mau ke pesantren, terutama di Jakarta dulu. Pas lebaran hanya ketemu papanya sehari ya. Tapi itu nanti habis lebaran masuk ke pesantren yang di Puncak Bogor. Ketemu mama papanya cuma sebulan sekali ya. Karena Rafathar biar jadi anak baik, suka marah-marah. Mama sayangnya ikhlas ya? Ya? Muah. Ya, Ma ya? Iya, ya. Ya. Nggak soleh kok. Tapi udah baik pas. Iya, kita lihat kalau baik nanti papa jemput di pesantrennya cepet. Tapi kalau enggak, besok ketemu teman-teman ya. Ya. Itu ngajak ngobrol anaknya nggak ada di waktu dan tempat yang lebih baik ya Raffi Ahmad ya. Itu anaknya lagi di toilet loh ya kan. Itu ekspresinya antara gitu sama ganggu aja, itu kan waktu-waktu yang penting sekali, di situ harus konsentrasi ya kan. Komentar netizen coba kita lihat bunyinya. Akhirnya Rafathar ngerasain dibandingin sama anak tetangga. Mungkin biasanya anak tetangga yang dibandingin sama Rafathar ya. Yang berikutnya ada apa lagi? Akhirnya kita ngelihat Rafathar dibandingin sama maknya sendiri gitu ya. Yang berikutnya coba lihat Rafathar langsung gak mau main sama Fast. Ada lagi komentarnya bunyinya adalah biasanya Rafathar bikin orang insecure. Kali ini Rafathar yang insecure gitu. Bener gak sih? Yang berikutnya
Berita selanjutnya menjadi highlight kita hari ini sebenarnya berita yang kemarin ya dari story-nya Tere, dan ini juga sudah dicuplik di akun-akun gosip gitu ya, bahwa Tere itu menggambarkan kondisi Nia Ramadhani. Jadi Nia Ramadhani itu kan udah, tunggu ya aku baca dulu dia. Dia kan tadinya vonisnya itu kan 1 tahun penjara ya, tapi habis itu dia banding. Terus bandingnya akhirnya jadi rehabilitasi 8 bulan gitu. Jadi akhir Maret kemarin dia sudah selesai menjalani masa rehabilitasinya. Walaupun kita nggak ada yang tahu kapan bandingnya, hasilnya apa gitu. Tahu-tahu dia udah bebas. Nah dari story-nya Tere ini terlihat bahwa kayaknya Nia sama suaminya mau pergi liburan gitu ya. Ya ini sepertinya seolah-olah mengklarifikasikan, kemarin sempat ada kabar katanya menggugat cerai. Enggak kok, ternyata dia mau pergi liburan. Coba seperti apa story-nya, kita lihat yang berikut ini. Dengerin, nggak ada lu, ada alert, ada software gue. Gue tahu. Komentar netizennya apa? Coba kita baca. Cepet banget bebasnya. Rehabilitasi kan, udah banding ya. Banding rehabilitasi 8 bulan. Dia dimulai rehabilitasi dari bulan Juli tahun lalu. Yang berikut. Kok cepat bebasnya? Yang nggak bisa buka salak, anak yang nggak bisa buka salak ini. Diingat-ingat yang nggak bisa buka salak. Mungkin dia sekarang udah bisa. Lanjut berikutnya. Langsung healing dong, iyalah ya, biar kehidupan menjadi semakin baik. Yang berikutnya, biar habis di penjara rambut tetap terawat. Iya dong, kan kalau kita luarnya manis, cantik, dalamnya juga siapa tahu juga menjadi lebih happy. Lagi yang berikut, katanya pisah sama Ardi, gimana sih? Kata siapa? Kok dia galak ya? Buktinya liburan bareng, ya kita tunggu aja lah kabarnya. Siapa tahu dia udah siap untuk ngobrol dan berbagi kisahnya. Nah kalau yang berikut ini seperti apa dia ceritanya ya? Ada El Rumi, main lagi ke Rumpi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. El Rumi, anak kedua dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani berusia 22 tahun ini mengaku kesal karena bundanya diberitakan positif hamil. Padahal 22 April kemarin bundanya menjalani operasi pemotongan bantu empedu yang diderita sejak 2016. Maret lalu, El menasehati bundanya yang masuk rumah sakit karena GERD diduga lantaran diet ketat. Lulusan Business Management University of Westminster ini waktu kecil pernah menjahili bundanya yang sedang rekaman dengan mematikan alat rekam sehingga rekamannya tidak tersimpan. Mantan kekasih Amanda Manopo saat SMP ini pernah berpacaran dengan Marsha Arwan, namun hubungannya kandas setelah 5 tahun. Bagaimana kondisi Maya Estianti pasca operasi? Dan benarkah El bingung menentukan pilihan untuk meneruskan S2 di USA atau Liverpool? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oh iya, kayaknya suntiknya cepet deh. Oke, sudah ada El. Apa kabar El? Halo, baik. Oke, puasa? Puasa. Insya Allah puasa ya. Insya Allah. Nah ini kita mau tanya-tanya nih, berita terbaru ini seputar mamanya ya, Bunda. Kemarin kan Bunda dirawat di rumah sakit ya karena batu empedu. Tapi kamu katanya sempat kesal gara-gara ada banyak konten di YouTube itu yang judulnya adalah mengabarkan Maya Estianti ke rumah sakit karena dia hamil. Sebenarnya nggak kesal-kesal amat sih, maksudnya kayak cuma lucu aja ada orang-orang yang mencari nafkahnya dengan membuat berita hoax. Clickbait. Padahal pas dibuka beritanya juga nggak ada hamil, cuma clickbait doang. Cuman emang ke rumah sakit gitu ya. Cuma Nah ini rumah sakit. ada foto-fotonya juga yang mengabarkan gitu ya. Ini kamu semuanya nemenin nih anak-anak, Dedi juga nemenin gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kondisinya gimana Bunda? Kondisi Bunda udah alhamdulillah udah pulang ke rumah. Tapi sekarang di rumah tuh masih jalan masih pelan. Masih sakit-sakit ya, gitu karena ya? kan bekas dibolongin kan. Jadi mungkin setelah apa nih? Kalau di rumah sakit kan dikasih painkiller. Kalau ini di rumah kan udah nggak bisa lagi kan. Jadi ya Bunda tuh kalau sakit gimana sih, manja nggak? kalau setahu gue tuh Bunda tuh orangnya tuh kalau sakit Diam. dia diem aja nggak yang ngeluh-ngeluh banget. Cuma kalau emang udah sakit banget dia baru ngeluh. Oh, makanya ini sakit tahun dari 2016 sih katanya kantong empedu ini ya. Baru dioperasi sekarang. Setahu gue udah lama dicek. Cuman emang dia disarankan untuk nggak diangkat, cuman di terapi aja. Cuman ternyata mungkin terapinya nggak manjur ya, jadi malah makin parah. Jadi waktu sebelum dibawa ke rumah sakit tuh kayak apa sih? Sakit banget emang atau gimana? Pas makan sakit. Jadi kalau tiap makan tuh pas nelan sakit karena jadi ternyata kan ada kantong empedu ya, ada saluran masuknya. Nah ada batu satu tuh yang nyangkut di saluran masuknya. Jadi kalau makanan masuk tuh benar-benar sakit. Oh, karena ketahan sama batu itu. Iya. Awalnya Bunda kira itu GERD, terus ternyata pas dicek
ternyata di batu empedunya. Oh, jadi itu tanda-tandanya kayak GERD gitu ya sebetulnya Iya, ya? makan sakit. Makan sakit, oke. Ini ada postingan juga dari Maya juga yang menceritakan ini ya. Deg-degan tapi santai karena semua yang tercinta kumpul gitu. Kamu sendiri deg-degan nggak nemenin waktu Bunda mau operasi itu? Ya deg-degan sih, cuman aku yakin Bunda kuat, cuman aku kadang kasihan aja sama Bunda karena aku jarang lihat Bunda kesakitan. Maksudnya baru kali itu. ini di dalam ruangan sakit tuh kayak aduh sakit banget, sakit bener-bener yang Bunda kan orangnya tangguh Wah, ya. gitu. Cuman baru kali ini lihat Bunda ngeluh jadi kasihan juga. Agak ada rasa kasihan gimana gitu Sampai ya. kita kayak dok tambahin lagi painkiller, tambahin lagi lah. Sampai kita kasihan karena kita nggak pernah lihat Bunda kesakitan. Terus ya jagain di rumah sakit kayak gimana tuh pengaturannya? Kamu jagain anak-anaknya atau? Di hari pertama kita emang datang semua pas operasi karena kan ya, menurutku wajib lah seorang anak datang di operasi Bunda. Cuma di hari kedua, hari ketiga ya datang semaunya aja. Cuma kayak, tapi aku datang. Gantian ya? Gantian. Ada yang nginep juga nggak di situ? Ada manajernya namanya Mbak Adel. Cuman Dedi tiap hari datang dia. Tiap hari datang? Tiap hari datang. Oh, tuh kalau anak laki tuh nemenin Bunda tuh bawa apa, ngapain gitu nggak sih? Kalau anak perempuan kan beda kan, biasanya lebih apa gitu, lebih bawain apa. Kalau aku kemarin nggak bawain apa-apa sih, karena kan Bunda kan makanannya udah disiapin sama rumah sakit ya, takutnya juga kita bawa. Salah, nggak boleh. Iya, salah juga. Jadi Kemarin aku bawain jus, tapi jusnya yang ada asemnya. nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi buat kalian aja lah buka puasa. Nah ini ada pertanyaan juga kan, tanda-tandanya seperti GERD gitu kan, ya. Apa? Tapi Bunda sendiri ada GERD-nya nggak? Suka diet nggak sih Bunda itu? Pertanyaannya. Bunda tuh kadang-kadang emang suka diet sih dia, jadi olahraga juga, diet juga. Dan dia nggak suka ke dokter, jadi dia sukanya yang natural aja. Jadi kadang-kadang dia terlalu memforsir juga. Aku kira awalnya tuh GERD. Kayak aku juga sempat bilang, udah dietnya jangan terlalu diforsir lah. Biasanya dietnya tuh kayak apa sih Bunda? Nggak makan nasi, nggak makan atau apa? Iya biasanya dia nggak makan nasi, makan daging-dagingan, cuma olahraga aja. Cuma dia kadang kalau udah memenuhi target, makannya balik lagi. Jadi bebas kadang lagi. Kalau udah gendut, Yo-yo kurus lagi. gitu ya. Contoh kita lah ke dokter ya. Iya. Oke, berikut. Coba kita lihat yang tanya ini ada kemarin adik kamu ya yang cewek. Safe ya, udah gede ya. Udah umur berapa Iya. dia? Ya ampun. 11. Gimana rasanya sih kamu punya adik perempuan yang udah umur 11 tuh berarti udah makin genit, makin apa gitu. Ya kaget aja sih, kayak terakhir dia sempat udah punya temen cowok ya. Aku juga, udah punya. Kaget juga awalnya, cuman ya setelah aku pikirin, aku juga umur segitu dulu Udah suka-sukain ya. Iya, udah pernah juga, maksudnya ya normal lah. Terus sama kakak-kakaknya diapain tuh kalau ada temen cowoknya tuh? Ya kita kasih saran aja nih, carinya yang gini. Oh gitu. Kayak apa dong? Aku pengen denger dong saran. Saran dari kakak lagi nih. Ya, carinya jangan yang apa ya? Pokoknya jangan yang bandel lah. Karena kita kan kakaknya tuh kan laki-laki semua, kita tuh tahu lah. Kakaknya bandel-bandel. Ya lumayan. Jadi kita tahu lah laki-laki yang bandel tuh kayak gimana. Bapaknya tuh yang bandel. Terus kan kemarin juga ulang tahun ya. Kamu kasih kado apa ke dia? Aku kemarin belum ngasih sih, cuman kemarin tuh dia sempat minta ini koin game. Astaga, koin Cuma game. sama ibunya tuh nggak boleh karena biar fokus belajar. Dibatasin ya. Iya. Oke. Terus dia tuh sebenarnya deketnya dari ketiga kakak cowoknya itu paling deket sama siapa? Suka curhat sama siapa? Sebenarnya paling deket sih sama kakaknya yang cewek ya. Oh kakaknya, Iya, ya Tiara ya. Tiara. Tante Bulan. Dia Karena paling deket sama cewek-cewek. dia, mungkin karena ya cewek sama cewek jadi saling paham lah. Kalau sama kakaknya cowok? Ya kadang-kadang ketemu, maksudnya kita karena nggak terlalu sering ketemu, cuma tiap hari ketemu, cuma sekali ketemu ya paling sejam, nggak lama-lama. Nggak ngobrol, nggak curhat, nggak apa. Iya, Paling manja sama siapa? Paling manja kayak sama kakaknya yang cewek deh. Oh yang cewek? Iya. Yang cowok-cowoknya enggak malah justru? Kalau udah gede udah enggak. Dulu waktu kecil? Sekarang dipelukin dulu aja marah dia. Udah mulai malu dia. Gengsi dia udah punya cowok ya kan? Mungkin ya. Dulu waktu kecil dia paling manja, paling deket? Manja dulu, kayak kita minta cium dicium, kita peluk-pelukin. Sekarang minta ciumnya udah nggak dicium gitu. Mungkin karena Udah umur 11. sekarang yang masih nyium Ali kan masih umur kecil tuh. Ali Oh umur iya ya, 6 tahun. adeknya ya? Oh iya masih kecil-kecil itu ya. Punya adik jaraknya jauh gitu gimana sih? Kamu 22, dia 11. Ya seru aja sih, maksudnya ada kehidupan baru lagi, anak kecil lagi, ada anak-anak. Terus kata Ayah tuh juga, nanti kalau kamu udah gede, pacarnya tuh temen SMA-nya Via kan. Ayah yang ngomong ya, bukan aku ya. Oke, nih kita mau undang satu tamu lagi nih. Dia adalah seorang yang kemarin juga viral, terus disebut sebagai Crazy Rich Pariaman begitu ya. Dia dari umur 12 tahun merantau, usia sekarang udah 62 tahun ya. Sudah berkembang, punya mobil banyak, punya rumah banyak begitu. Kita ingin tahu seperti apa sih perjalanannya. Dan dia beneran Crazy Rich atau enggak sih? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Abbas Rizal Koto, pria berusia 62 tahun asal Pariaman ini tidak tamat SD sebab faktor ekonomi lalu memutuskan merantau ke Pekanbaru di usia 12 tahun, pernah bekerja sebagai kenek angkutan umum, penjual petai keliling, penjahit dan maklar motor hingga mampu mendirikan hotel, pusat perbelanjaan, pertambangan dan juga media sampai dijuluki Crazy Rich Pariaman. Pria yang memiliki 10 anak dan 19 cucu ini hobi golf dan bersepeda serta mengoleksi supercar sebanyak 12 unit, moge 5 unit, belasan unit sepeda hingga puluhan stick golf yang sebagian besar jumlahnya terbuat dari emas. Seperti apa kisah hidup Basko yang berjuang dari nol? Seperti apa tanggapan tentang orang-orang yang dijuluki Crazy Rich namun masuk bui? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita lihat ini ada sudah bersama dengan Babe Basko ya, ditemani juga sama El. Kita mau nanya-nanya nanti ya. Kalau kamu ada pertanyaan silakan tanya loh El ya. Babe Basko ini ada artikelnya nih, 10 rumah mewah Babe Basko. Dulu supir angkot, kini Crazy Rich Pariaman. Ini waktu jadi supir angkot itu umur berapa? Masih ingat gak, Babe? Oh enggak, saya enggak pernah jadi supir angkot. Lah, Kenek kok- angkot. Oh kenek, nggak pernah jadi supir. Umur berapa waktu itu jadi kenek? 12 tahun. Hah? 12 tahun. 12 tahun. Dan katanya dari umur 12 tahun tuh merantau Ya. dari Pariaman ke Pekanbaru. Pekanbaru. Sendirian tuh? Iya sendirian. Kenapa merantau? Ya karena kehidupan orang tua. Mhm. Karena putus sekolah, miskin. Saya ingin melawan kemiskinan itu, pergi merantau. Pergi merantau. Jadi kernet, keterima kerja katanya Ya. umur 12 tahun. Tidurnya di mobil itu juga. Tidur di mobil, Makan di situ juga. makan di rumah makan. Iya, makan di rumah makan. Oh, makan di rumah makan. Nggak dikasih makan sama itu sama supirnya. Dapat uang berapa waktu itu, ingat nggak? Waktu itu udah lama sekali ya. Tapi bisa buat apa tuh uangnya? 250 rupiah gaji ya satu hari ya. Satu hari. Itu bisa buat apa? Ngumpul dulu selama 4 bulan. Setelah itu saya jemput orang tua ke kampung. Gitu. Ngumpul dulu jadi nggak dipakai tuh duitnya. Ya dipakai, tapi dikumpul dulu. Kan sebelum merantau kan disampaikan kepada orang tua bahwa setelah saya punya rezeki di rantau, saya akan jemput orang tua dan adik-adik saya. Oke, jadi 4 bulan dikumpulin duitnya Ya, dari dapat. 250 Rupiah. rupiah itu sehari. Saya ingat. Dijemput. Jemput. Jemput terus tinggal di mana? Sewa rumah di Jalan Nangka di Pekanbaru. Oke. Masih tetap jadi kenek. Masih sampai 2 tahun. 2 tahun jadi kenek. Terus akhirnya titik baliknya gitu. Itu kan kadang-kadang orang memikir, wah dulu ini, sekarang ini. Orang mikirnya itu instan gitu loh. Ya Oke. tapi saya kan ketika itu jadi kena oplet ya, istilahnya oplet. Oplet. Di Riau itu oplet istilahnya. Tapi saya tidak pernah bercita-cita jadi sopir. Cita-citanya apa? Cita-citanya ingin memiliki mobil. Oh, cita-citanya ingin memiliki Memiliki mobil. mobil. Jadi fokus semua dikumpulkan Fokus, untuk ya. punya mobil. Kumpul uang, mulai berdagang. Jadi umur 14 tahun itu saya udah berdagang, dagang petai di pasar-pasar. Gitu. Dagang pete. Dagang habis itu saya juga belajar menjahit. Belajar menjahit. Jadi apa namanya itu saya tidak. Jadi bagi saya jadi kena oplet, dagang petai, Menjahit. belajar menjahit dan lain itu adalah suatu batu lompatan aja. Jalan untuk punya mobil. Oh ya punya mobil. Tahun Karena berapa akhirnya punya mobil? Punya mobil itu saya tahun 80. 80, berarti berapa tahun sesudah merantau? Merantau 72. 72, berarti 8 tahun. 8 tahun akhirnya punya mobil. Punya mobil. Ingat mobilnya Motor apa? dulu. Motor dulu. Motor. Itu Beli motor. Setelah pandai menjahit, saya buka jahit di Pekanbaru. bisa beli motor. Sukses. Tapi saya pingin lebih sukses lagi, saya merantau lagi ke Padang. Jadi orang Padang merantau ke Pekanbaru, kembali lagi ke Padang, kembali lagi ke Pekanbaru. Oke, beli motornya jadi di mana? Di Padang apa di Pekanbaru? Di Padang. Oh, di Padang. Padang hasil jahitan. Simpang Aru, saya beli motor. Ketika itu Rp230.000 satu motor bebek. Satu motor. Baru atau bekas? Bekas Bekas. lah. Habis itu katanya ini jual beli motor. Habis itu akhirnya bisa beli mobil. Ya. Habis itu jual beli mobil. Sampai akhirnya bisa punya 10 rumah itu ngapain? Anak Apakah banyak. benar? Apakah Babe ini afiliator? Setelah berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Secret.